Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan rezekinya. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik dari kami. Namaku Nara, 32 tahun. Aku tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama suamiku, Dimas. Rumah kami tak besar, hanya 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang disulap jadi ruang kerja di siang hari. Tapi bagi kami, rumah ini punya cerita panjang tentang perjuangan. Aku masih ingat jelas hari pertama kami pindah ke sini. Cat dindingnya belum kering sempurna, dan di dapur masih ada karung semen sisa renovasi. Tapi Dimas memelukku dari belakang sambil berkata, "Suatu hari, tempat ini akan jadi rumah yang paling nyaman di dunia." Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, rumah ini menjadi segalanya bagiku. Setiap pagi dimulai dengan aroma kopi buatan Dimas. Ia tak pernah bisa memulai hari tanpa secangkir kopi hitam. Aku sendiri lebih suka teh melati, tapi selalu membuatkan kopi untuknya. Katanya, kopi bikin dia ingat masa-masa kami masih berjuang di awal pernikahan, saat kami menabung dari uang makan siang agar bisa membeli kursi ruang tamu pertama kami. Kadang aku tertawa kecil saat mengingat itu. Betapa dulu kami bisa bahagia hanya dengan sepiring nasi goreng buatan bersama di dapur kecil. Dimas punya cara membuat segalanya terasa ringan. Bahkan ketika uang tinggal sedikit, dia masih bisa bercanda. Kita miskin, tapi romantis. Itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Di luar, Dimas dikenal sebagai pria yang tenang dan sopan. Ia jarang bicara banyak, tapi setiap ucapannya selalu lembut. Para tetangga sering bilang, "Aku beruntung punya suami seperti dia." Dan aku percaya itu. Kalau ada yang ku tahu pasti tentang cinta, maka itu adalah dulu Dimas mencintaiku dengan cara yang sederhana tapi tulus. Malam selalu jadi waktu favoritku. Kami duduk di teras kecil sambil menatap langit. Aku menyandarkan kepala di pundaknya, sementara dia bercerita tentang hal-hal kecil dari kantornya. Kadang ia menirukan gaya bicara atasannya yang kaku, dan aku tertawa sampai air mata keluar. "Lihat tuh, aku bisa bikin kamu bahagia tanpa belanja ke mall," katanya suatu kali sambil tersenyum bangga. Aku menjawab, "Kalau bahagia cuma bisa dibeli, mungkin dari dulu aku nggak akan pilih kamu." Ia pura-pura marah, lalu mencubit ujung hidungku. Kami tertawa lagi. Dulu, begitu mudah bagiku merasa cukup. Rumah kecil ini selalu ramai dengan tawa kami, dengan lagu-lagu yang kami putar dari ponsel tua, dengan aroma masakan yang memenuhi ruang sempit di antara dapur dan ruang makan. Setiap sore, aku menunggu suara langkah Dimas di depan pintu. Aku tahu itu dia bahkan sebelum ia mengetuk. Langkahnya selalu pelan, tapi pasti. Dan saat pintu terbuka, aku akan menyambutnya dengan senyum dan kalimat yang sama setiap hari. "Selamat datang di rumah, Mas." Ia akan membalas dengan kecupan singkat di kening dan berkata, "Rumah yang paling aku rindu." Aku hidup dalam keyakinan bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini tak akan pernah pudar. Tapi mungkin yang paling menakutkan dari hidup bukanlah kehilangan sesuatu, melainkan tidak sadar bahwa sesuatu itu perlahan memudar. Malam itu, aku menatap Dimas yang tertidur di sampingku. Wajahnya masih tenang, seperti dulu. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh di dadaku. Seperti ada ruang kecil yang mulai kosong, tapi aku belum tahu apa yang hilang darinya. Aku mengelus rambutnya perlahan dan berbisik, "Semoga kita selalu begini, ya Mas." Ia tak menjawab, hanya bergumam pelan dalam tidur. Dan aku tak tahu bahwa doa sederhana itu akan menjadi permintaan terakhir sebelum segalanya mulai berubah. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai tipis kamar kami.
Dimas masih terlelap, sementara aku sudah bangun lebih dulu. Aku menatap wajahnya, lelaki yang dulu begitu kukagumi karena kesabarannya, karena caranya menatapku seolah dunia ini berhenti berputar. Aku membuatkan kopi seperti biasa. 2 sendok teh gula, sedikit krimer, dan air panas mendidih. Itu kebiasaanku setiap pagi, menyiapkan sesuatu untuknya sebelum dia berangkat kerja. Kupikir cinta itu bisa dijaga lewat hal-hal kecil seperti ini. "Mas, kopinya udah siap," kataku sambil tersenyum ketika ia keluar dari kamar. Dia menatapku sekilas, tersenyum singkat, lalu duduk. Tak banyak kata hari itu, tapi aku menenangkan diri. Mungkin dia hanya lelah. Kami sarapan bersama, aku dengan roti panggang, dia dengan telur mata sapi. Biasanya, Dimas suka bercanda. Ia akan menirukan gaya chef di televisi sambil berkata, "Telur ini level bintang 5 kalau kamu yang masak, Ra." Tapi pagi itu berbeda. Ia makan diam-diam, sesekali melirik jam di dinding. Aku memandangi punggungnya saat ia mengenakan jas kerja. Entah kenapa, rasanya sepi sekali. "Mas, nanti pulang mau aku masakin apa?" tanyaku pelan. Ia menjawab tanpa menoleh, "Terserah kamu aja. Aku mungkin pulang agak malam. Ada lembur." Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Lembur, kata itu akan menjadi alasan yang sering sekali ku dengar setelah hari itu. Setelah Dimas pergi, rumah terasa terlalu sunyi. Biasanya, aku menikmati kesepian karena tahu dia akan pulang sore nanti. Tapi kali ini, sunyi itu terasa menekan. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang masih tersisa di meja. Kopi yang kini sudah dingin. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Aku tetap menjalani kebiasaanku, membuat sarapan, membereskan rumah, menyiapkan makan malam. Tapi yang berubah adalah sambutan dari kebiasaan itu. Dulu, setiap kali aku menyuguhkan teh di sore hari, Dimas akan menatapku sambil berkata, "Aduh, kamu ini tahu aja aku lagi pengen yang manis." Sekarang, ia hanya mengangguk tanpa menatap. Ada satu malam, ketika aku mencoba menghidupkan suasana, aku menyalakan lilin kecil di meja makan, menyiapkan masakan kesukaannya, ayam bakar madu dan sambal terasi buatan sendiri. Saat Dimas pulang, wajahnya tampak lelah. Aku sambut dengan senyum dan berkata, "Surprise, aku pengen makan malam bareng kayak dulu." Ia terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Ra, aku udah makan tadi di kantor. Maaf ya, aku cuma pengen langsung istirahat." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti petir kecil yang memecah malam. Aku menatap lilin yang masih menyala di atas meja. Nyala kecil itu menari, seperti menolak padam meski tak ada lagi yang ingin menikmati cahayanya. Aku mematikan lilin itu perlahan, lalu duduk lama dalam gelap. Sejak malam itu, aku mulai merasa aneh dengan hal-hal yang dulu menenangkan. Suara sendok di cangkir, aroma kopi di pagi hari, bahkan langkah Dimas menuju pintu, semuanya kini terasa seperti rutinitas kosong. Aku masih melakukan semuanya, tapi bukan lagi karena bahagia, lebih karena takut. Takut jika aku berhenti, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Malam-malam berikutnya, aku masih berdoa seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku tak berdoa agar semuanya tetap sama. Aku berdoa agar aku kuat kalau suatu saat semuanya benar-benar berubah. Dan aku tidak tahu bahwa doa itu akan segera terjawab dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Hari itu, langit cerah, benar-benar tanpa awan. Udara begitu bersih, seolah dunia sedang berusaha menunjukkan betapa indahnya hidup jika saja aku mau melihatnya. Tapi, entah kenapa, keindahan itu justru membuat dadaku sesak. Aku berdiri di balkon kecil rumah kami, menatap jemuran yang bergoyang diterpa angin. Dimas sudah berangkat lebih pagi dari biasanya, bahkan tanpa sempat menyentuh sarapan yang kusiapkan. "Maaf ya, Ra,
Aku harus ke kantor lebih awal, ada rapat, katanya sambil buru-buru mengenakan sepatu. Aku hanya sempat menjawab lirih, "Iya, hati-hati di jalan." Pintu tertutup dan suara langkahnya menghilang di jalanan kompleks yang masih sepi. Sisa pagi itu kuhabiskan sendirian. Aku menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri, menatap uapnya naik perlahan lalu hilang. Ada sesuatu yang hilang dari rutinitasku. Bukan karena Dimas tak ada, tapi karena rasanya ia sudah tidak benar-benar pulang, bahkan saat berada di rumah. Aku mencoba mengusir kegelisahan dengan membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menata ulang rak buku kecil di ruang tamu. Tapi di setiap sudut rumah selalu ada kenangan tentang dia, tentang kami. Foto pernikahan di dinding, cangkir dengan noda kopi di bibirnya, baju kerjanya yang tergantung rapi tapi jarang disentuh. Semua itu seolah mengingatkanku bahwa kehadiran fisik tak selalu berarti kebersamaan. Menjelang sore, aku duduk di teras, menunggu. Dulu, ini adalah waktu yang paling kutunggu setiap hari. Saat Dimas pulang, membuka pagar sambil tersenyum, dan aku akan menyambutnya seperti adegan kecil dalam film keluarga bahagia. Tapi sore itu, matahari turun lebih cepat dari biasanya. Dan bayangan di teras semakin panjang. Aku menunggu sampai jam 7 malam. Lalu 8, lalu 9, ponselku tak berdering. Tak ada pesan masuk. Biasanya kalau ia lembur, Dimas akan memberi kabar singkat. Aku pulang agak malam ya Rah. Tapi kali ini, hening. Aku mencoba menenangkan diri, menatap jam dinding yang berdetak seperti mengejek. Pukul 10 malam, akhirnya ku dengar suara pagar terbuka. Hatiku lega seketika. Aku berlari kecil ke pintu, siap menyambutnya seperti biasa. Tapi saat Dimas masuk, ia tak melihat ke arahku. Ia langsung menuju kamar, melepas jas dan duduk di tepi ranjang tanpa sepatah kata. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya yang tampak berat. "Mas, kamu belum makan. Aku masih simpan sayur SOP, mau aku panasin?" Ia menggeleng pelan. "Gak usah, aku udah makan." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku nyaris menangis. Bukan karena marah, tapi karena rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang sudah tak lagi mengenalku. Aku duduk di sampingnya, mencoba mendekat. "Aku kangen ngobrol kayak dulu, Mas," kataku perlahan. Dia diam beberapa saat, lalu hanya menjawab singkat, "Aku capek, Ra." Besok aja ya. Kalimat itu sederhana, tapi malam itu suaranya membuatku paham bahwa besok mungkin tak akan pernah datang. Aku menatap wajahnya yang perlahan tertidur, sementara pikiranku berkecamuk. Dulu, keheningan di antara kami terasa damai. Sekarang, keheningan itu seperti tembok tinggi yang tak bisa lagi kutembus. Aku menarik selimut, menatap langit-langit kamar. Semuanya tampak tenang, terlalu tenang. Seperti langit tanpa awan, indah dari luar, tapi menyimpan kekosongan yang tak terlihat siapapun. Dan di tengah keheningan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau cinta mulai diam, apakah itu tandanya ia sedang pergi? Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya menutup mata, berharap saat membuka esok pagi, semuanya kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Malam-malam setelah itu terasa semakin panjang. Aku mulai terbiasa menatap jam dinding sendirian, mendengarkan suara detiknya yang seolah memperlambat waktu. Dimas masih pulang setiap malam, tapi entah mengapa, setiap kali pintu itu terbuka, bukan kelegaan yang kurasakan, melainkan sepi yang menumpuk semakin tinggi. Ia datang, meletakkan tas kerja di kursi, mengganti baju, lalu langsung duduk di ruang tamu menatap layar ponselnya. Kadang ia tersenyum kecil, entah pada siapa. Aku ingin bertanya, tapi takut. Bukan karena aku takut jawabannya,
tapi karena aku takut menghadapi kejujuran yang mungkin keluar darinya. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku masih menyiapkan makan malam, tapi lauknya selalu tersisa. Aku masih menyeduh teh hangat setiap pagi, tapi ia jarang menyentuhnya. Hal-hal kecil yang dulu membuat kami dekat kini terasa seperti ritual kosong yang kulakukan hanya agar aku tidak merasa hilang. Suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu dia pulang di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 10:15. Hujan turun pelan menetes di jendela, membuat suara yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Aku menyalakan lampu kecil dan menatap pintu yang masih tertutup rapat. Ketika akhirnya suara kunci terdengar, aku bergegas berdiri. "Mas, kamu belum makan ya?" Dimas menatapku sekilas, matanya sayu. "Aku udah makan di luar. Ada rapat dadakan." Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku bergetar. "Oh, ya udah. Capek ya?" Ia hanya mengangguk lalu masuk ke kamar. Aku tidak mengikutinya. Aku hanya berdiri di ruang tamu, menatap pintu kamar yang kini tertutup. Rumah ini dulu terasa hangat karena suaranya. Sekarang, dinding-dindingnya hanya memantulkan gema dari kesepianku sendiri. Aku menatap meja makan yang masih tertata rapi, piring, sendok, nasi hangat, dan 2 gelas air putih yang tak tersentuh. Aku duduk sendirian, mencoba makan sedikit, tapi setiap suapan terasa hambar. Bukan karena masakanku kurang bumbu, tapi karena orang yang ingin kunikmati makan malam bersamanya sudah tak benar-benar hadir. Setelah selesai, aku berjalan ke kamar dan menemukannya sudah tertidur. Lampu kamar masih menyala, tapi wajahnya terlihat asing, tenang, tapi jauh. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jejak lelaki yang dulu selalu menatapku penuh cinta. Namun yang kulihat kini hanyalah seseorang yang berada di sisiku tanpa benar-benar bersamaku. Aku berbaring di sebelahnya, tapi tubuh kami terasa berjauhan, seolah ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani oleh bantal atau selimut. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar suara hujan di luar yang makin deras. Anehnya, aku tidak menangis. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menahan air mata, hingga akhirnya perih itu berubah menjadi hening. Di tengah malam itu, aku berbisik tanpa sadar, "Mas, aku kangen kamu yang dulu." Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang memantul di genting, seperti mengulang kalimatku berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, aku merasa benar-benar sendirian di rumah yang kami bangun bersama. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, dan aroma kopi yang menetes dari alat seduh memenuhi dapur. Biasanya, suara langkah Dimas akan terdengar beberapa menit kemudian, diikuti dengan sapaan lembutnya yang menanyakan sarapan apa hari ini. Tapi pagi ini, tak ada suara apapun. Aku menatap ke arah kamar, pintunya terbuka lebar. Dimas sudah tidak ada. Di atas meja kerja, ada secari kertas kecil, bukan surat. Hanya tulisan singkat di memo kantor, "Pergi duluan, ada rapat pagi. Jangan lupa makan." Aku menatap tulisan itu lama. Tulisan yang dulu selalu terasa hangat, kini terasa dingin. Bukan karena kata-katanya berubah, tapi karena caranya menulis sudah berbeda. Tergesa, tanpa hati. Mungkin aku terlalu peka. Atau mungkin aku mulai kehilangan seseorang yang diam-diam menjauh. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Pulangnya semakin malam. Teleponnya semakin sering berbunyi, tapi kini ia selalu pergi ke teras setiap kali menjawabnya. Aku pernah bertanya, dengan nada hati-hati, "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk banget ya?" Ia tersenyum samar. "Iya, proyek kantor lagi padat banget. Kamu jangan khawatir, aku ingin percaya." Tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuatku sulit. Suatu sore, saat sedang menjemur pakaian, aku melihat kemeja putihnya di antara cucian.
Wangi parfumnya berbeda, lebih kuat, lebih manis, bukan aroma sabun cucianku yang biasa. Aku menatap kemeja itu lama dan jantungku berdegup lebih cepat tanpa alasan jelas. Ada lipstik samar di bagian kerah, warna merah muda pucat, hampir tak terlihat kalau bukan karena cahaya sore yang menyorot tepat ke sana. Tanganku gemetar. Aku ingin menyangkal, meyakinkan diri bahwa itu hanya bekas noda makanan atau pantulan cahaya. Tapi hati kecilku tahu, tidak ada noda yang meninggalkan bentuk seperti itu. Malamnya, aku tidak berani menanyakannya. Aku hanya duduk di meja makan, menatap piring yang masih kosong di depanku, menunggu. Ketika Dimas akhirnya pulang, ia tampak lelah tapi tidak bersalah. Ia mencium keningku sekilas, dingin, seperti kebiasaan yang dilakukan tanpa makna. Aku mencoba menatap matanya, tapi ia justru menghindar, menunduk, lalu berkata pelan, "Besok aku harus keluar kota 3 hari. Ada proyek di Bandung." Aku terdiam. "Oh, begitu? Kamu sendiri?" "Iya, sama tim kantor. Jangan khawatir, nanti aku kabarin." Dan ia pergi ke kamar, menyiapkan koper. Aku berdiri di depan pintu, memperhatikan setiap gerakannya. Tangannya cekatan melipat baju, tapi ada sesuatu di wajahnya. Sesuatu yang tidak bisa kusebut apa, tapi membuat dadaku sesak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap koper yang sudah tertutup rapi di sisi tempat tidur kami. Entah kenapa, aku merasa perjalanan 3 hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap wajahnya yang terlelap, dan untuk sesaat aku ingin membangunkannya. Aku ingin bertanya, "Mas, apa kamu masih mencintaiku seperti dulu?" Tapi bibirku kaku. Karena jauh di dalam hati, aku takut mendengar jawabannya. Hujan turun lagi malam itu, sama seperti malam sebelumnya. Dan di antara suara rinainya, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Kalau cinta bisa berubah, apa aku masih pantas bertahan? Pertanyaan itu masih menggantung di kepalaku bahkan sampai pagi tiba. Dimas berangkat dengan kemeja biru muda favoritnya. Aku menyetrikanya semalam, meski dalam hati ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Ia tampak terburu-buru, tapi tetap mencium tanganku sebelum berangkat. "Doain ya, semoga lancar," katanya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum balik, tapi rasanya hambar. "Hati-hati di jalan, Mas." Suara pintu mobilnya tertutup pelan, dan suara mesin yang menjauh membuat rumah terasa tiba-tiba sangat hening. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi jalanan kosong di depan rumah kami. Angin pagi menyapu rambutku, membawa aroma yang entah kenapa terasa asing. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, aku masuk ke rumah. Kursi ruang tamu masih hangat bekas ia duduki. Cangkir kopinya masih setengah terisi. Aku menatap benda-benda kecil itu seperti mencari arti dari sesuatu yang tidak kuketahui. Beberapa jam kemudian, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Tapi ketika membuka lemari di kamarnya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Parfum yang selalu ia pakai, yang aromanya lembut dan maskulin, tertinggal di meja. Jika benar ia berangkat untuk 3 hari, mengapa benda yang tak pernah lupa ia bawa justru tertinggal? Aku menatap botol itu lama, lalu perlahan duduk di tepi ranjang. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, tapi lagi-lagi aku menolak menyimpulkannya. Aku tidak ingin mempercayai hal buruk tanpa bukti. Siang harinya, aku menerima pesan darinya. "Udah sampai. Nanti aku kabarin lagi ya. Jangan khawatir, tidak ada foto. Tidak ada nama hotel. Tidak ada nada hangat seperti biasanya. Hanya tulisan singkat dan kaku. Hari pertama berjalan lambat. Aku berusaha sibuk, memasak, menulis di buku catatanku, membaca, tapi pikiran terus melayang. Malamnya, aku mencoba menelpon. Tak diangkat, pesanku hanya dibalas singkat. "Maaf,
lagi rapat. Hari kedua, aku melihat unggahan salah satu rekan kantornya di media sosial. Foto itu memperlihatkan suasana makan malam di restoran mewah di Bandung. Aku memperhatikan setiap wajah dalam foto itu, tapi Dimas tidak ada di sana. Aku menatap layar cukup lama, jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin dia sedang di tempat lain. Mungkin tak semua anggota tim ikut di foto, tapi firasatku mulai berbisik pelan, membentuk pola dari semua keanehan yang selama ini kuabaikan. Malamnya, aku kembali duduk di ruang tamu, menatap telepon genggamku yang tak kunjung berdering. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku menatap layar dan membuka pesan-pesannya yang lama. Pesan-pesan sederhana yang dulu begitu sering ia kirim. Udah makan, sayang. Pulang bentar lagi. Kangen kamu. Pesan terakhir seperti itu sudah terkubur 3 bulan lalu. Aku menutup layar, menunduk, dan akhirnya air mataku jatuh diam-diam. Aku tidak menangis keras. Aku hanya diam, menatap lantai, membiarkan air mata itu mengalir seperti sungai kecil yang tak ingin terlihat. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi menjawab. Suara seorang perempuan di seberang terdengar lembut, terlalu lembut, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Maaf, ini dengan Ibu Nara, istri Pak Dimas. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Iya, benar. Ini siapa ya? Perempuan itu terdiam beberapa detik, lalu suaranya bergetar pelan. Saya hanya ingin memberitahu bahwa suami ibu sedang bersama teman saya di Bandung. Mereka terlihat sangat dekat. Telepon terputus. Aku hanya duduk, membeku. Suara detak jam dinding terdengar keras sekali. Dunia seolah berhenti di sekitarku. Aku tidak tahu siapa perempuan itu. Aku tidak tahu apakah ia berkata benar. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi bisa membohongi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku sadar cinta kami mungkin benar-benar sedang sekarat. Aku duduk di ruang tamu cukup lama setelah telepon itu berakhir. Tangan masih memegang ponsel, tapi tubuhku terasa kaku. Setiap detak jam seolah mengiris kesadaran bahwa sesuatu yang selama ini kutakutkan mungkin benar-benar terjadi. Suara perempuan itu masih terngiang di kepalaku. Pelan, hati-hati, tapi nyata. Suami ibu sedang bersama teman saya. Aku memutar kalimat itu berulang-ulang, berharap bisa menemukan celah logika yang menyangkalnya. Tapi tidak ada. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajah kami berdua di sana, tersenyum, bahagia, saling menatap seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Aku ingat hari itu. Aku masih bisa merasakan bagaimana Dimas menggenggam tanganku dengan lembut, membisikkan janji di telingaku. Aku enggak akan pernah ninggalin kamu. Dan kini, aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Pagi menjelang, matahari muncul perlahan, tapi sinarnya terasa hambar. Aku menatap ponselku. Tak ada pesan, tak ada kabar. Sampai akhirnya, aku membuka aplikasi peta pelacak yang dulu kami pasang di ponsel untuk alasan keamanan. Aku sempat lupa bahwa aplikasinya masih aktif. Saat lokasi muncul di layar, jantungku berdebar. Titik biru itu tidak berada di hotel tempat kantornya biasa menginap, melainkan di sebuah kawasan perumahan di pinggiran kota Bandung. Tanganku bergetar. Aku menatap layar lama, mencoba berpikir jernih. Mungkin ia memang menginap di rumah rekan kerja. Mungkin, tapi hatiku menolak percaya. Akhirnya, aku menutup ponsel dan menatap koper kecil di bawah tempat tidur. Tanpa benar-benar merencanakan apapun, aku mulai mengemasi beberapa pakaian. Tidak banyak, hanya yang cukup untuk 1 atau 2 hari. Aku menatap cermin sebelum berangkat. Wajahku pucat, tapi mataku penuh tekad. Bukan untuk menuduh, bukan untuk marah, tapi untuk tahu.
karena rasa tidak tahu jauh lebih menyiksa daripada kebenaran yang pahit. Perjalanan menuju Bandung terasa sangat panjang. Setiap kali bus berhenti di terminal, aku merasa ingin kembali. Tapi setiap kali menatap ponsel, titik biru itu masih di sana, tidak bergerak, tidak berubah. Dan itu membuatku semakin yakin harus melangkah. Sore hari aku tiba, udara Bandung sejuk, tapi dadaku terasa panas. Aku memesan ojek daring dan menunjukkan alamat di peta. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, menggenggam ponsel erat-erat, berusaha menenangkan diri. Ketika motor berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan yang tenang, aku merasa napasku tercekat. Ada mobil dinas di sana. Plat nomornya, warnanya, bahkan goresan kecil di sisi pintunya. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Aku berdiri di tepi jalan, menatap rumah itu dari jauh. Pintu pagar terbuka sedikit. Dari jendela, kulihat bayangan seseorang berjalan melewati ruang tamu. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi aku tahu itu Dimas. Dan kemudian di belakangnya, seorang perempuan muncul. Mereka terlihat berbicara, dekat, terlalu dekat. Sampai akhirnya perempuan itu tersenyum dan memegang lengannya. Dunia seolah berhenti, suara kendaraan di jalan hilang, udara di sekitarku mendadak terasa menipis. Aku menunduk, menutup mulutku agar isak kecilku tidak terdengar. Aku tidak tahu siapa perempuan itu, aku tidak tahu cerita di baliknya. Tapi aku tahu, detik itu juga, aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku mundur perlahan, menjauh dari rumah itu. Langit mulai gelap, hujan turun pelan. Aku berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di halte kecil di ujung jalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kalah. Bukan oleh orang lain, tapi oleh kenyataan yang akhirnya kutemukan sendiri. Dan di tengah suara hujan dan kendaraan yang melintas, aku hanya berbisik pelan, "Kenapa kamu berubah sejauh ini, Mas?" Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang dingin dan perasaan hancur yang tak bisa kutahan lagi. Aku duduk di halte kecil itu cukup lama, menatap hujan yang jatuh deras di depan mataku. Air mengalir di aspal, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Aku menggenggam ponsel erat-erat, jari-jariku dingin, dan di dalam kepalaku hanya satu kalimat berulang-ulang. "Kenapa kamu berubah sejauh ini, Mas?" Setelah sekian lama, aku memberanikan diri menatap layar ponsel lagi. Titik biru itu masih di sana, tidak bergerak, tidak berpindah. Dan entah dorongan dari mana, aku menulis pesan singkat, "Mas, kamu di mana?" Kukirim, tidak ada balasan. 5 menit berlalu, 10 menit, 20 menit. Aku menatap layar kosong yang hanya menampilkan tulisan pesan terkirim, tapi tak pernah berubah menjadi terbaca. Akhirnya, aku berdiri, menatap rumah itu sekali lagi dari jauh. Lampunya masih menyala, mobilnya masih di sana. Dan aku tahu, tidak ada rapat kantor malam-malam seperti ini. Tidak di rumah sederhana yang asing ini. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat perlahan. Hujan semakin deras, menempel di rambut dan bajuku, tapi aku tak peduli. Sampai akhirnya pintu rumah itu terbuka. Perempuan yang tadi kulihat keluar dengan payung di tangannya. Usianya tidak jauh berbeda denganku. Wajahnya lembut, tapi ada sesuatu di matanya. Perasaan bersalah atau mungkin takut. Ia melihatku yang berdiri di ujung jalan. Wajahnya berubah seketika. Kami hanya saling menatap beberapa detik, tapi rasanya lama sekali. Akhirnya, ia melangkah pelan mendekat, membawa payung. "Kamu Nara ya?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap matanya, mencoba membaca apapun yang tersembunyi di sana. Perempuan itu menunduk, lalu menatapku lagi dengan mata berkaca-kaca. "Maaf,
Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku memotongnya pelan. Dia di dalam kan? Dia terdiam, bibirnya bergetar. Iya, tapi tolong, jangan salah paham dulu. Aku tertawa getir, sulit untuk nggak salah paham. Kalau aku lihat mobil suamiku di depan rumahmu. Hujan terus turun, membasahi wajah kami berdua. Perempuan itu akhirnya berkata lirih. Dia memang datang ke sini, tapi bukan untuk hal yang kamu pikirkan. Aku temannya dulu waktu kuliah. Suaminya, temanku juga, baru saja meninggal 2 bulan lalu. Dimas datang buat bantu urus sesuatu yang suamiku tinggalkan. Aku terpaku. Kata-katanya membuat dadaku sesak, tapi bukan karena lega, karena aku bingung harus percaya atau tidak. Kalau memang begitu, suaraku hampir tak terdengar. Kenapa dia gak cerita padaku? Perempuan itu menatapku lama, lalu menjawab pelan. Mungkin karena dia tahu kamu gak akan sanggup dengar kalau dia masih dekat dengan perempuan lain, meski cuma teman lama. Aku menggigit bibirku. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. Perempuan itu memegang tanganku perlahan, seolah mengerti. Aku minta maaf kalau semua ini bikin kamu sakit. Tapi percayalah, Dimas bukan datang untuk hal yang buruk. Dia cuman belum tahu cara menjelaskan. Aku menatapnya lama, lalu menarik tanganku perlahan. Aku cuman ingin dia jujur, kataku lirih. Aku bisa menerima apapun asal bukan kebohongan. Perempuan itu mengangguk pelan. Masuklah, dia di dalam. Tapi sepertinya dia gak nyangka kamu datang sejauh ini. Aku berdiri di depan pintu rumah itu beberapa detik, mencoba menenangkan napas. Dan saat aku melangkah masuk, kulihat Dimas berdiri di ruang tamu. Wajahnya kaget, matanya melebar, seperti seseorang yang baru saja melihat masa lalunya datang menghampiri di saat yang salah. Kami saling menatap dalam diam. Tidak ada kata, tidak ada senyum, hanya keheningan yang menggantung di antara dua air hati yang sudah terlalu lelah untuk berpura-pura. Aku akhirnya berkata, pelan, dengan suara nyaris pecah. Mas, aku cuma pengen tahu satu hal. Kenapa kamu gak cerita? Hujan masih jatuh di luar, tapi di dalam ruangan itu ada badai yang jauh lebih besar. Badai di dalam hatiku sendiri. Dimas masih berdiri di tempatnya, seolah kehilangan kata. Air menetes dari ujung rambutku ke lantai, tapi aku tak peduli. Aku hanya menatapnya, menunggu. Dan ketika akhirnya ia membuka mulut, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Nara, kenapa kamu kesini? Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah air mata. Aku kesini karena aku gak tahu harus percaya apa lagi. Aku capek, Mas. Capek nebak-nebak siapa kamu sekarang. Ia menunduk, tidak menjawab. Perempuan yang tadi kutemui sudah menghilang ke dalam kamar, memberi ruang untuk kami berdua. Tapi rasanya ruang itu justru terlalu sempit untuk menampung semua yang tak pernah kami bicarakan. Aku gak selingkuh, katanya akhirnya. Pelan tapi tegas. Aku menatapnya lama. Kalau begitu, kenapa kamu sembunyikan semuanya dariku? Dimas menghela napas panjang, lalu duduk di kursi. Wajahnya lelah, matanya redup. Aku tahu aku salah. Aku cuma gak mau kamu khawatir. Aku pikir aku bisa bantu teman lama tanpa harus bikin kamu kepikiran. Aku mendekat satu langkah. Tapi caramu menyembunyikan justru bikin aku lebih khawatir. Kamu gak sadar kan? Aku nunggu kabar tiap malam, Mas. Aku masak, aku berdoa, aku pura-pura tenang, padahal aku takut kehilangan kamu. Dimas menatapku. Kali ini benar-benar menatapku. Dan di matanya ada sesuatu yang sudah lama hilang, rasa bersalah. Ia berdiri, berjalan, perlahan ke arahku. Aku gak pernah bermaksud bikin kamu ngerasa sendirian, Nar. Aku cuman gak tahu gimana caranya jadi suami yang baik lagi.
Kerjaanku, pikiranku, semuanya kacau. Aku takut kamu kecewa sama aku. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Jadi kamu pikir menyembunyikan hal-hal kayak gini lebih baik daripada jujur? Ia menunduk. Waktu itu aku pikir iya, tapi ternyata malah nyakitin kamu. Aku mengusap air mataku yang tak berhenti mengalir. Mas, yang aku butuhin cuma satu. Kamu ngomong sama aku. Aku nggak minta banyak. Aku cuma pengen ngerasa dihargai, didengar, dan dianggap penting. Dimas terdiam lama. Kemudian, perlahan ia mengambil tanganku. Hangat, tapi ada jarak yang terasa. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku udah lama lupa caranya buat sayang dengan benar. Kata-kata itu menancap begitu dalam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatap wajahnya yang dulu selalu jadi tempatku pulang, kini tampak asing dan penuh penyesalan. Di luar, hujan mulai reda. Aku menarik, tanganku pelan, melangkah mundur. Mas, aku nggak tahu harus marah atau kasihan. Aku cuma kehilangan diriku sendiri selama ini, sambil nunggu kamu pulang. Ia menatapku dengan mata yang memohon. Aku mau perbaikin semua, Nar. Tolong kasih aku waktu aku menggeleng, pelan tapi pasti. Waktu bukan solusinya, Mas. Kejujuran, itu yang aku butuhin dari awal. Kami terdiam, hanya suara sisa hujan yang menetes dari genting ke tanah. Beberapa menit kemudian, aku berbalik menuju pintu. Dimas tidak menahanku. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah yang tak akan pernah kulupakan. Wajah seseorang yang sadar ia sudah terlalu lama diam. Sampai akhirnya kehilangan segalanya. Ketika aku melangkah keluar, langit sudah mulai cerah. Aku berhenti sebentar di depan pagar, menatap ke belakang. Ia masih di ambang pintu, memandangku dengan mata yang basah. Dan aku hanya berkata pelan, hampir seperti doa, semoga kali ini kamu benar-benar belajar cara mencinta yang enggak menyakiti. Aku melangkah pergi, membiarkan hujan yang tersisa membasuh air mataku. Langkahku gontai, tapi di balik perih itu ada sedikit kekuatan yang tumbuh, kekuatan untuk mulai memikirkan diriku sendiri. Aku berjalan tanpa arah, jalanan basah, lampu-lampu kota memantul di genangan air, seperti serpihan kenangan yang tak mau padam. Setiap langkah membawa ingatan baru. Tawa Dimas waktu pertama kali ia melamarku di bawah hujan yang sama. Malam-malam kami berbagi nasi goreng di pinggir jalan. Janji-janjinya yang sederhana tapi dulu terasa suci. Dan kini semua itu hancur jadi potongan yang tak bisa kusatukan lagi. Aku berhenti di tepi jalan, menarik napas panjang, mencoba menahan isak yang sudah nyaris pecah. Aku lelah jadi perempuan yang selalu menunggu seseorang berubah. Teleponku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Tanganku gemetar, bukan karena rindu, tapi karena takut mendengar suara yang dulu selalu menenangkan, kini hanya membawa luka. Aku biarkan ponsel itu bergetar sampai berhenti, lalu sunyi. Sunyi yang menusuk tapi juga menenangkan. Aku berjalan lagi, kali ini menuju rumah orang tuaku. Sudah bertahun-tahun aku tidak pulang dengan membawa hati seberat ini. Ketika ibu membukakan pintu, matanya langsung menangkap sembab di wajahku. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menarikku ke dalam pelukannya. Dan di situ, di dada seorang ibu, aku akhirnya menangis tanpa harus berpura-pura kuat. Sudah, Nak. Kadang cinta memang bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dilepaskan dengan ikhlas. Bisiknya lembut. Aku menggenggam tangannya erat. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti kunci yang membuka penjara di dalam dadaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang masa kecilku, memandangi foto pernikahan di layar ponsel. Aku yang tersenyum, Dimas yang memeluk dari belakang. Kami tampak bahagia, tapi kebahagiaan di foto itu terasa seperti kebohongan sekarang.
Aku membuka aplikasi pesan, mengetik, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya, dengan tangan bergetar, aku kirimkan satu pesan pendek. Mas, aku butuh waktu. Jangan cari aku dulu. Aku ingin menemukan diriku sendiri. Aku menatap layar lama, menunggu balasan yang tak kunjung datang. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu karena berharap, melainkan karena ingin menutup bab yang sudah terlalu lama menggantung. Keesokan paginya, aku duduk di teras, memandangi langit yang biru muda. Burung-burung beterbangan, udara pagi membawa bau tanah yang basah. Ada keheningan yang aneh, tapi juga menenangkan. Aku tahu luka ini belum sembuh, tapi setidaknya kali ini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan di dalam hati, aku berbisik, mungkin cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang berani pergi ketika dirinya tak lagi dihargai. Aku menatap jauh ke jalanan depan rumah, jalan yang akan membawaku ke masa depan baru. Entah kemana langkahku berikutnya, tapi untuk pertama kalinya, aku siap menjalaninya tanpa takut kehilangan siapapun, kecuali diriku sendiri. Namun ternyata, kehilangan diri sendiri bukan hal yang mudah untuk diperbaiki. Pagi itu, setelah menatap jalanan cukup lama, aku masuk ke kamar dan duduk di meja kecil dekat jendela. Ada tumpukan kertas kosong, pena, dan segelas teh hangat yang sudah mulai mendingin. Untuk alasan yang bahkan aku sendiri tak sepenuhnya paham, aku mulai menulis surat. Bukan untuk dikirim, bukan untuk menuntut penjelasan, hanya untuk menenangkan hatiku yang masih sesak. Mas Dimas, aku menulis ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingat. Karena aku takut kalau diam terlalu lama, aku akan lupa bahwa dulu pernah bahagia bersamamu. Aku tahu, cinta kita tidak mati dengan cara besar. Ia hanya perlahan kehilangan napasnya di antara kesibukan, diam, dan jarak yang kita biarkan tumbuh tanpa kendali. Aku pernah berusaha mengembalikanmu, tapi mungkin yang hilang bukan hanya dirimu, tapi juga aku yang dulu. Aku lelah menjadi seseorang yang selalu menunggu, lelah membuktikan cinta yang seharusnya cukup dirasakan, bukan dipertanyakan. Jika nanti kau membaca ini, meski aku tahu mungkin tidak akan pernah, tolong jangan merasa bersalah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku pernah mencintaimu sepenuh hati, dan aku juga belajar untuk mencintai diriku kembali. Tanganku berhenti menulis. Air mata menetes di atas huruf-huruf yang baru kutulis. Tulisan itu jadi kabur, tapi aku tidak menghapusnya. Biar terlihat bahwa aku benar-benar menulis dengan perasaan, bukan dengan kepala. Saat aku selesai, matahari sudah tinggi. Sinar hangatnya menembus tirai, mengenai wajahku yang masih sembab. Aku melipat surat itu rapi, memasukkannya ke dalam amplop, tapi tidak menuliskan alamat apapun. Aku hanya meletakkannya di dalam laci, di antara kenangan lain yang tak sempat diselesaikan. Malamnya, aku duduk bersama ibu di teras. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Nara, kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang yang kita cintai, tapi kehilangan versi diri kita yang bahagia saat bersamanya." Aku terdiam, tapi hatiku setuju. Cinta itu seperti rumah, dan sekarang aku sedang berdiri di luar, menggenggam kunci yang tak lagi cocok di pintunya. Malam semakin larut, angin lembut menyentuh wajahku. Aku tahu, mulai esok aku harus berhenti menulis untuk masa lalu, dan mulai menulis untuk masa depan. Tapi sebelum itu, aku memandangi langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, Mas." Karena dari sakit ini, aku akhirnya belajar memeluk diriku sendiri. Kalimat itu baru saja keluar dari bibirku ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh, dari balik pagar, sosok itu muncul. Wajah yang kukenal terlalu baik, tapi kini terasa begitu asing. Dimas berdiri di sana
dengan wajah lelah dan tatapan yang tak berani benar-benar menatapku. Untuk sesaat, dunia di sekitarku berhenti. Angin pun seolah menahan napasnya. "Nara," katanya pelan, hampir seperti gumaman yang takut mengguncang udara. Aku tak menjawab. Suaraku tercekat, tapi mataku tak bisa berpaling darinya. Ibu yang duduk di sebelahku segera berdiri, memberi isyarat halus sebelum masuk ke dalam rumah. Menyisakan kami berdua, dua orang yang dulu begitu dekat, kini seperti dua pulau yang terpisah samudra sunyi. "Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik aja," katanya. Kalimat sederhana, tapi menyakitkan. Karena selama ini, ketika aku benar-benar tidak baik-baik saja, dia justru tak ada di sisi. "Aku baik," jawabku pelan, menahan air mata yang ingin keluar. Akhirnya, ia menunduk, memainkan cincin di jarinya yang masih melingkar. Cincin yang sama dengan punyaku, tapi kini terasa seperti beban. Aku baca pesannya. "Aku salah, Ra. Aku pikir kamu cuma butuh waktu sendiri sebentar, tapi ternyata aku yang harusnya introspeksi." Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena akhirnya ia berkata jujur, meski terlambat. "Dimas, aku capek mencoba memperbaiki sesuatu yang cuma aku perjuangkan sendirian." Ia mengangkat wajahnya. Ada genangan di matanya yang jarang kutemui dulu. "Aku tahu, dan aku minta maaf. Aku terlalu sibuk mengejar hal-hal yang ternyata nggak sepenting kamu." Kalimat itu hampir meruntuhkan bentengku, tapi aku menahan. Aku sudah terlalu sering runtuh. "Aku dulu juga salah," kataku lirih. "Aku terlalu fokus mempertahankanmu, sampai lupa mempertahankan diriku sendiri." Kami terdiam cukup lama, hanya suara jangkrik yang menemani. Malam itu terasa panjang, seperti semua kenangan sedang menari di antara kami, meminta keputusan yang belum bisa terucap. Dimas menatapku sekali lagi. "Kalau masih ada sedikit ruang di hatimu, aku mau memperbaiki semuanya," katanya dengan suara bergetar. Aku memejamkan mata, mengatur napas, lalu menjawab dengan suara paling jujur yang bisa keluar dari hatiku. "Mas, aku nggak tahu apakah ruang itu masih ada, tapi aku tahu. Aku sedang belajar mengisinya lagi, bukan dengan kamu, tapi dengan diriku sendiri." Ia menunduk, tidak lagi mencoba mendekat, tidak juga menjauh. Mungkin itu tanda ia mengerti. Beberapa menit kemudian, Dimas pamit. Dan ketika motor itu menjauh, aku menyadari untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Ada perih, iya, tapi juga ada lega. Karena aku tahu malam itu bukan akhir dari cinta kami, melainkan awal dari keberanianku untuk benar-benar berdiri sendiri. Aku menatap langit yang mulai berawan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berdoa. Bukan agar dia kembali, tapi agar aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diriku. Dan doa itu perlahan menjadi mantra kecil yang menuntunku bangun setiap pagi tanpa air mata. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan sunyi. Tak ada lagi suara langkah Dimas di teras. Tak ada aroma kopi yang dulu kami bagi berdua. Tapi anehnya, kesepian kali ini terasa menenangkan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Ada lelah, tapi juga ada keteguhan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Aku janji," bisikku pada pantulan diriku sendiri. "Mulai hari ini, aku akan hidup bukan untuk dicintai, tapi untuk mencintai diriku lebih dulu." Aku memulai hari dengan hal kecil, menyapu halaman, menata ulang kamar, menulis ulang rencana hidup yang dulu kupendam karena selalu menyesuaikan dengan Dimas. Ada perasaan baru yang tumbuh, seperti mekar pelan-pelan di dada, hangat meski belum sepenuhnya utuh. Beberapa kali Dimas mengirim pesan, sekadar menanyakan kabar atau bilang ia rindu, tapi aku belum pernah membalasnya. Bukan karena benci,
tapi karena aku sedang menjaga kedamaian yang baru kutemukan. Suatu sore, aku duduk di taman kecil dekat rumah, membawa buku catatan yang dulu sering kupakai untuk menulis resep. Kini, halaman-halamannya terisi hal-hal sederhana, mimpi yang sempat kulupakan, kata-kata penyemangat, dan rencana kecil untuk membuka usaha catering rumahan. Ibu duduk di sebelahku sambil tersenyum. "Aku lihat, kamu lebih sering tersenyum sekarang, Nara," katanya lembut. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Mungkin karena aku sudah berhenti menunggu yang tidak pasti. Kami tertawa kecil, tapi di dalam tawa itu ada perasaan syukur, karena ternyata setelah hujan panjang, bumi hatiku masih bisa menumbuhkan sesuatu. Malamnya, sebelum tidur aku kembali menatap cermin. Cermin yang dulu sering memantulkan wajah perempuan lelah dan kehilangan. Kali ini, yang kulihat adalah seseorang yang sedang belajar berdiri tegak, bukan tanpa luka, tapi dengan luka yang kini menjadi bagian dari kekuatannya. "Terima kasih sudah bertahan, Nak," kataku lirih, seperti berbicara pada sahabat lama. Dan entah mengapa, aku merasa pantulan di cermin itu tersenyum lebih dulu sebelum aku. Aku menutup mata malam itu dengan tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu siapapun untuk merasa cukup. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji keyakinan itu. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai menjalankan usaha catering kecil dari rumah. Awalnya, hanya melayani pesanan dari tetangga, lalu perlahan kabar itu menyebar. Hari-hariku kini dipenuhi aroma masakan, tawa pelanggan, dan rasa lelah yang justru menenangkan. Suatu pagi, seorang pelanggan baru datang menjemput pesanannya sendiri. Pria berusia awal 30-an, berpenampilan sederhana tapi rapi. Namanya Raka, seorang arsitek yang baru pindah ke lingkungan ini. Ia tersenyum sopan saat menerima pesanan makan siangnya. "Masakannya enak banget, Bu Nara. Boleh saya pesan rutin tiap hari?" katanya ringan. Aku sempat gugup, bukan karena pujian, tapi karena sudah lama tidak mendengar seseorang menyebut namaku dengan nada tulus seperti itu. Hari berganti, pesanan Raka terus datang. Kadang ia menyelipkan catatan kecil di bawah kotak makan, ucapan terima kasih, atau sekadar lelucon ringan yang membuatku tersenyum tanpa sadar. Aku tidak menanggapinya terlalu jauh, tapi diam-diam. Aku mulai menunggu pesanannya setiap pagi. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raka datang dengan mantel basah. "Listrik rumah saya padam," katanya sambil tertawa kecil. "Boleh numpang nunggu Reda di sini?" Aku mengangguk lalu menyeduhkan teh. Kami duduk berdua di teras, mendengarkan suara hujan. Hening, tapi bukan hening yang menyakitkan seperti dulu. Ada kehangatan aneh yang mengalir di antara kami, tenang tapi juga bergetar. "Boleh saya jujur, Bu Nara?" katanya pelan. Aku menoleh, sedikit gugup. "Jujur saja, Raka." Ia menatapku dalam, tapi tidak menuntut. "Saya nggak tahu apa yang pernah kamu lewati, tapi setiap kali lihat kamu tersenyum, rasanya seperti lihat seseorang yang berjuang sangat keras untuk sampai ke titik itu. Dan entah kenapa, saya ingin menjaga senyum itu tetap ada." Aku terdiam. Ada sesuatu di dadaku yang berguncang, bukan rasa cinta, tapi semacam ketakutan. Takut membuka hati yang baru saja sembuh. Takut jika kebahagiaan ini hanya sementara. Aku tersenyum tipis, mencoba meredakan suasana. "Terima kasih, Raka, tapi saya belum siap dijaga siapapun. Saya masih belajar menjaga diri saya sendiri." Ia mengangguk pelan, tidak memaksa. "Kalau begitu, biar saya temani kamu belajar," katanya, sebelum meneguk tehnya dan memandang hujan yang belum berhenti. Aku menunduk, menyembunyikan senyum yang muncul tanpa izin. Hujan sore itu turun lebih lama dari biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kedinginan. Dan malamnya,
Saat aku menulis di buku catatan kecilku, aku menulis satu kalimat baru. Mungkin cinta tidak selalu datang untuk dimiliki, tapi untuk menunjukkan bahwa hatiku masih bisa hidup lagi. Kalimat itu masih tertulis di buku catatanku ketika suara ketukan pintu menghapus keheningan sore itu. Aku membuka pintu dan di sana berdiri seseorang yang dulu kukenal terlalu baik, Dimas. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya sayu, tapi tatapan itu masih sama, hangat dan penuh sesal. Seketika jantungku berdebar, antara rindu dan luka yang belum benar-benar kering. "Nara, boleh aku masuk sebentar?" Tanyanya pelan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk di ruang tamu yang dulu sering jadi saksi tawa kami. Sekarang hanya ada diam. Dimas menatap sekeliling, seolah berusaha menemukan sisa kenangan di setiap sudut rumah. "Rumah ini masih terasa sama," katanya akhirnya. Aku tersenyum hambar. Hanya orang-orang di dalamnya yang sudah berubah. Ia menunduk. Aku tahu, dan aku sadar semua perubahan itu gara-gara aku. Aku tidak menjawab. Dalam diam, aku bisa mendengar suara detak jam di dinding, berdetak pelan tapi tegas, seperti mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, bahkan ketika cinta berhenti. "Nara," katanya lagi, suaranya bergetar. "Aku nggak datang untuk minta maaf. Aku tahu itu nggak cukup. Aku datang karena aku ingin menebus semuanya kalau kamu masih kasih kesempatan." Kalimat itu menghantam dadaku keras. Tepat saat aku mulai belajar tenang, masa lalu datang mengetuk lagi, membawa janji yang dulu juga terdengar manis. Aku menarik napas panjang. "Mas, aku gak marah lagi, tapi aku juga gak yakin masih bisa kembali seperti dulu." Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan emosi. "Jadi, udah ada orang lain?" Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar. Aku terdiam, tapi pikiranku langsung melayang ke wajah Raka. Tatapan matanya, suaranya yang lembut saat bilang ingin menjaga senyumku. "Bukan soal ada atau gak ada orang lain," jawabku akhirnya, "tapi soal siapa yang bikin aku merasa hidup lagi." Dimas menatapku dalam-dalam. Tatapan yang dulu membuatku luluh, kini hanya membuatku ingin menjauh. "Kalau begitu, boleh aku tahu siapa dia?" Aku menatap ke arah jendela. Di luar, langit sore mulai berubah jingga, warna yang dulu jadi favoritku. Karena Dimas selalu bilang senja itu mirip aku, hangat tapi menyimpan sedih. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai tanda bahwa hari akan berganti. "Namanya Raka," kataku lirih. Dia gak janji apa-apa, cuma datang tanpa niat merusak apapun. Tapi kehadirannya bikin aku tenang. Dimas terdiam lama. Ia tersenyum kecil, senyum yang pahit tapi tulus. "Berarti aku datang terlambat ya?" Aku menatapnya, mencoba tidak menangis. "Mungkin bukan terlambat, Mas. Hanya sudah waktunya aku memilih diriku sendiri." Ia berdiri perlahan, menatapku untuk terakhir kali. "Aku cuma ingin kamu bahagia, Ra, meski ternyata bukan denganku, dan kali ini aku percaya ia benar-benar tulus mengatakannya." Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku menatap cermin kecil di meja ruang tamu. Wajahku tampak tenang, bukan karena tak sedih, tapi karena aku akhirnya berani memilih tanpa rasa bersalah. Aku tahu kisahku dengan Dimas sudah berakhir, tapi mungkin untuk pertama kalinya aku siap membuka halaman baru tanpa rasa takut. Namun yang tak kusangka, lembaran baru itu justru dimulai dengan hujan. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Aku duduk di kafe kecil dekat kantor, menatap jalan yang mulai kabur oleh tirai air. Dan di tengah kabut hujan itu, sosok Raka muncul, membawa 2 gelas kopi panas dan senyum yang entah kenapa terasa seperti rumah. "Sepertinya langit sengaja turunin hujan supaya kamu gak bisa kabur hari ini," katanya sambil duduk di depanku. Aku tertawa pelan.
Kenapa? Takut aku hilang lagi? Raka menghela napas, menatapku lama. Bukan takut kamu hilang. Aku cuma takut gak bisa nemuin senyum kayak gitu lagi di tempat lain. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat, hangat yang lembut, bukan seperti api masa lalu yang membakar. Kami bicara lama tentang hal-hal kecil, pekerjaan, masa kecil, kopi favorit. Tapi di sela-sela tawa itu, aku masih bisa merasakan bayangan Dimas di benakku. Samar, tapi belum sepenuhnya pergi. Raka menatapku, seolah tahu ada sesuatu yang kutahan. Nara, kamu masih mikirin dia? Aku menunduk, jari-jariku bermain di pinggiran gelas kopi. Aku gak tahu, kadang cuma kepikiran aja. Bukan karena masih cinta, tapi karena belum terbiasa tanpa kenangan itu. Raka tersenyum kecil. Gak apa-apa, yang penting kamu gak berhenti melangkah. Lalu ia mengulurkan tangannya. Kalau hujan ini gak berhenti, mau gak jalan bareng di bawahnya? Aku menatapnya heran. Hujan-hujanan? Iya, kadang cara terbaik buat lupa-luka lama adalah ngerasain sesuatu yang baru, meski cuman air hujan. Aku terdiam sejenak, lalu perlahan menggenggam tangannya. Kami berjalan keluar, menembus hujan yang dingin tapi terasa jujur. Air membasahi rambut dan wajahku, tapi entah kenapa justru membuatku merasa hidup. Raka tertawa di sampingku, matanya memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, sekarang kamu kelihatan lebih bebas, katanya. Aku menatap langit. Air hujan jatuh di wajahku, bercampur dengan air mata yang tak sengaja menetes. Bebas ya, gumamku lirih. Mungkin untuk pertama kalinya, aku gak lari dari masa lalu. Aku cuma belajar menari di tengah hujan. Raka berhenti, menatapku serius. Nara, katanya pelan, aku gak mau jadi pelarian. Aku mau jadi tempat kamu pulang. Jantungku berdetak cepat. Ada ketulusan di matanya, bukan janji, tapi keyakinan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mungkin Raka, kali ini aku siap percaya lagi. Dan di bawah hujan sore itu, dua hati yang sama-sama pernah retak mulai belajar menyatu. Perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa janji yang berlebihan, hanya hangat yang tumbuh di antara jemari yang saling menggenggam. Namun, jauh di seberang jalan, seseorang berdiri di balik payung hitam, menatap mereka dalam diam. Dimas. Aku bahkan tak percaya pada mataku sendiri. Sosok itu berdiri di seberang jalan, di bawah payung hitam, menatapku dan Raka dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan juga sedih, tapi seperti seseorang yang menyesali sesuatu yang sudah terlambat. Hujan masih turun, makin deras. Raka menoleh ke arah pandanganku. Kenapa, Ra? Aku hanya diam. Jantungku berdetak cepat, seperti mencoba mengingat irama lama yang dulu pernah kupadamkan. Raka mengikuti arah pandangku, dan sesaat kemudian wajahnya menegang. Itu Dimas. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, untuk sesaat dunia seperti membeku. Suara hujan seolah hilang, hanya tiga sosok yang berdiri di antara waktu. Aku, Raka dan Dimas dihubungkan oleh masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang belum pasti. Dimas melangkah mendekat, pelan tapi mantap. Ia menurunkan payungnya, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Aku cuma mau bicara, Ra, katanya lirih. Suaranya tenggelam di antara suara hujan. Raka menatapku, seolah menanyakan, kamu mau? Aku menghela napas panjang, lalu berbisik, aku harus dengar, satu kali saja. Kami berteduh di teras kafe. Raka mundur beberapa langkah, memberi ruang, tapi matanya tetap memperhatikanku dari jauh, seperti pelindung yang diam tapi siap jika aku rapuh. Dimas menatapku lama, lalu berkata dengan nada yang pelan namun berat, aku salah. Bukan cuma soal selingkuh, tapi karena aku gak pernah benar-benar lihat kamu.
Aku sibuk ngejar hal-hal yang aku kira penting sampai lupa siapa yang selama ini berdiri di sampingku. Aku menatapnya tanpa bicara. Semua kata yang pernah ingin kukatakan dulu terasa sudah basi sekarang. Tapi entah kenapa, air mataku tetap menetes. Dimas melanjutkan, perempuan itu, dia gak pernah berarti apa-apa. Aku kehilangan arah Nara, dan begitu sadar, semuanya udah hancur. Aku menatapnya tajam, namun suaraku bergetar saat menjawab. Kamu baru sadar setelah aku habis-habisan nyembuhin luka yang kamu buat. Aku bukan marah lagi, Dim. Aku cuma capek. Dimas tertunduk. Aku tahu, tapi aku cuma mau kamu tahu. Aku gak pernah berhenti nyesel. Seketika, aku teringat semua malam panjang, semua tangis yang kusembunyikan agar anakku tidak mendengar. Dan saat itu juga, aku sadar, aku tidak ingin kembali ke masa itu lagi. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata tegas, maaf Dim, aku sudah belajar cara bahagia tanpa kamu. Dan kali ini, aku gak mau lagi mundur. Dimas mengangguk pelan. Ia tersenyum, tapi senyum itu getir, seperti seseorang yang akhirnya benar-benar melepaskan. Aku ngerti, aku telat ya? Aku menghela napas. Iya, tapi mungkin gak apa-apa. Karena kalau kamu gak pergi, aku gak akan pernah belajar berdiri sendiri. Dimas melangkah mundur, menaikkan payungnya kembali. Sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi dan berkata, terima kasih Ra, karena pernah jadi rumahku, meski cuma sebentar, dan aku berdiri di sana, menatap punggungnya menjauh di bawah hujan. Ada perih yang pelan-pelan berubah jadi lega. Raka datang mendekat, tanpa bertanya apa-apa, ia hanya memayungiku dengan tangannya, menatapku lembut. Udah selesai? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Iya, kali ini benar-benar selesai. Langit mulai mereda. Hujan berubah jadi gerimis, seolah turut menenangkan hati yang baru saja menutup luka lama. Aku berdiri di samping Raka, memandangi jalanan yang masih basah. Setiap tetes air di aspal seakan memantulkan kisah masa laluku. Tapi kali ini, tanpa sakit, hanya kenangan yang perlahan memudar. Lucu ya, kataku pelan. Hujan bisa jadi penutup sekaligus permulaan. Raka menoleh, tersenyum hangat. Kamu udah siap mulai lagi? Aku mengangguk. Mungkin, untuk pertama kalinya, iya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan damai. Tidak ada lagi tangis di tengah malam. Tidak ada rasa cemas setiap kali notifikasi ponsel berbunyi. Aku kembali ke rutinitas yang sederhana. Mengajar di taman kanak-kanak, memasak makanan kesukaanku, menulis jurnal kecil di sore hari. Raka kadang datang sore-sore, membawa bunga matahari dan 2 gelas teh hangat. Kami berbicara tentang hal-hal kecil. Anak-anak di sekolahku, film lama yang belum sempat kutonton, dan rencana-rencana masa depan yang masih samar tapi terasa indah. Di sela tawa, aku sering memandangi wajahnya. Ada ketenangan di sana. Bukan cinta yang berapi-api, tapi cinta yang lembut dan matang. Namun, malam itu, Raka tiba-tiba berkata dengan nada serius, Nara, aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku pengen kamu tahu. Aku mau jalan ini bareng kamu, sampai kapanpun kamu siap. Aku terdiam. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena terharu. Raka, aku gak tahu apa aku bisa mencintai lagi sebesar dulu. Raka tersenyum, menatapku lembut. Gak apa-apa, aku gak minta kamu mencintai aku sebesar dulu. Aku cuma minta kamu biarkan aku jadi bagian dari hari ini. Kalimat itu seperti selimut hangat di tengah malam yang dingin. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, makasih, udah sabar sama perempuan yang masih belajar sembuh. Raka menjawab dengan suara hampir berbisik. Kadang, orang yang patah justru bisa cinta paling tulus karena dia tahu rasanya kehilangan. Kami terdiam,
Tapi diam itu bukan lagi hampa. Itu diam yang penuh pengertian. Di luar, gerimis sudah berhenti. Langit menampakkan semburat jingga senja. Aku menatap langit itu lama-lama dan berbisik dalam hati, langit setelah hujan memang selalu indah. Sama seperti hati yang akhirnya berani terbuka lagi. Dan di detik itu, aku sadar, bukan Raka yang menyembuhkanku, tapi keberanianku sendiri untuk percaya lagi. Namun mungkin, semesta selalu punya cara menguji keyakinan yang baru tumbuh. Hari itu, langit sore berwarna oranye keemasan. Kami duduk di taman kecil di dekat rumahku. Raka membawa 2 gelas es lemon, sementara aku membawa buku catatan yang biasa aku pakai menulis jurnal. Suasananya hangat, seperti sore-sore yang tenang setelah semua badai berlalu. "Nara," katanya tiba-tiba dengan nada pelan tapi tegas. "Aku mau ngomong sesuatu." Aku menatapnya sedikit gugup. Ia menatapku balik, matanya lembut tapi mantap. "Aku pengen kamu tahu, aku gak pernah main-main selama ini. Aku beneran pengen ada di hidup kamu. Bukan cuma jadi teman curhat, tapi jadi seseorang yang kamu percayai sepenuhnya." Jantungku berdegup. Kata-katanya sederhana, tapi terasa berat. "Raka, aku takut," kataku lirih. "Takut kalau nanti aku gak bisa bahagiain kamu, atau takut masa laluku masih ngejar aku." Raka tersenyum kecil. "Kamu gak perlu bahagiain aku, Ra. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri. Karena buat aku, itu udah cukup." Aku menunduk menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. "Kenapa kamu sabar banget sama aku?" "Karena aku tahu rasanya kehilangan arah, tapi tetap pengen dicintai tanpa syarat." Angin sore berembus lembut, membawa aroma rumput basah. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, hatiku terasa tenang. Bukan karena lupa masa lalu, tapi karena aku sadar aku pantas bahagia lagi. Raka mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah cincin kecil, sederhana, terbuat dari perak dengan ukiran kecil di sisi dalamnya. "Aku gak mau buru-buru, Ra. Ini bukan lamaran, cuman janji kecil. Janji kalau aku bakal tetap di sini, nunggu sampai kamu siap benar-benar membuka hati." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang menenangkan. Aku mengangguk, mengambil cincin itu, lalu memakainya di jari manis. "Terima kasih untuk gak menyerah nunggu aku pulih." Raka tersenyum, lalu menggenggam tanganku. "Kalau nanti kamu udah siap, aku gak minta jawaban besar. Cukup bilang satu hal aja, ayo pulang." Kami duduk diam menatap langit. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan warna jingga yang berubah ungu. Di antara cahaya senja itu, aku merasa seolah dunia memberi kesempatan kedua. Bukan untuk cinta yang baru, tapi untuk cinta yang tumbuh dari keberanian. Aku menatap Raka dan berkata pelan, "Mungkin kali ini aku siap, Rak. Siap percaya dan siap melangkah lagi." Raka tersenyum. "Kalau gitu, mulai besok kita jalan bareng. Bukan untuk menutup masa lalu, tapi untuk bikin cerita baru." Dan di bawah cahaya senja, kami berdua saling menatap dengan harapan baru di mata. Bukan akhir dari kisah, tapi awal dari kehidupan yang akhirnya berani dijalani dengan hati yang utuh. Hari-hari setelah sore itu terasa berbeda. Aku mulai menjalani hidup dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena aku sudah belajar menerima bahwa beberapa luka memang tidak untuk dihapus, melainkan dipeluk dengan lembut agar berhenti menyakitkan. Raka tetap hadir dengan caranya yang sederhana. Ia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu. Ia hanya menemani di setiap pagi ketika aku menyiapkan bekal sekolah, di setiap sore ketika aku menulis di taman, dan di setiap malam ketika aku menatap langit sambil memikirkan betapa jauh perjalanan hidup ini telah membawaku. Suatu pagi, aku menulis kalimat di jurnalku,
Dulu aku mencari rumah di hati orang lain. Sekarang aku tahu rumah itu ada di dalam diriku sendiri. Hari itu juga aku memutuskan sesuatu. Aku menatap cermin dan tersenyum. Nara yang dulu mungkin pernah rapuh, tapi Nara yang sekarang siap berjalan lagi. Aku mengundang Raka makan malam di rumah. Tidak ada suasana mewah, hanya meja kecil dengan lilin dan aroma tumisan yang menguar lembut. Ia datang dengan wajah penuh tanya, seperti menyadari sesuatu akan terjadi. "Ada apa, Ra?" tanyanya sambil duduk. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada hal yang pengen aku bilang. Ia menatapku serius. Aku tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya erat. "Kamu pernah bilang, kalau nanti aku siap, aku cuma perlu bilang satu hal, kan?" Raka mengangguk perlahan. Matanya bergetar menahan harap. Aku menatapnya lembut, lalu berkata dengan suara bergetar tapi mantap, "Ayo pulang." Raka terdiam sesaat, lalu matanya berkaca-kaca. Ia memejamkan mata, menunduk, lalu tertawa kecil penuh lega. "Jadi ini artinya, kamu udah siap?" Aku mengangguk. Aku siap, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Ia menggenggam tanganku lebih erat. "Kalau gitu, mulai hari ini, rumah kita bukan cuma tempat, tapi perasaan yang saling kita jaga." Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ketenangan yang benar-benar utuh, tanpa rasa takut, tanpa ragu, hanya keyakinan bahwa aku sudah pulang. Malam itu kami duduk di teras rumah, menatap langit berbintang. Udara terasa damai, dan dari jendela kecil, cahaya lilin masih menari lembut di ruang tamu. Aku bersandar di bahu Raka dan berbisik, "Terima kasih, udah sabar nunggu aku menemukan rumahku sendiri." Raka menjawab pelan, "Aku nggak nunggu kamu, Ra. Aku cuma jagain jalan pulangmu." Kami terdiam, menikmati kesunyian yang indah. Dan di bawah langit malam yang tenang itu, aku akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal dengan hati yang tulus ketika segalanya berubah. Karena pada akhirnya, rumah bukan tentang dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa damai. Dan aku akhirnya menemukan rumahku sendiri. Setelah melalui luka dan kehilangan, Nara akhirnya menemukan kembali dirinya. Bukan lewat Dimas yang dulu ia cintai, tetapi melalui keberanian untuk berdiri sendiri dan membuka hati pada cinta yang baru dengan ketulusan yang menenangkan. Cerita ini berakhir bukan dengan kembalinya cinta lama, melainkan dengan kembalinya Nara pada dirinya sendiri, menemukan rumah sejati di dalam hatinya.